Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita boleh belajar membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Nah, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang kedua sampai yang ke-10 kita mau belajar bagaimana kita mencukupkan diri dalam kehidupan kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, ya. Kita meyakini bahwa Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tapi Dia juga memelihara hidup kita. Amin. Ya, sebagai orang percaya tentunya andalan hidup kita adalah Tuhan. Maka janji Dia akan menyertai dan memelihara itu sungguh-sungguh kita alami ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Paulus memperingatkan Timotius tentang orang-orang yang menyesatkan di tengah umat, yaitu orang yang mengajarkan ajaran atau doktrin yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Isi pengajarannya bukan hanya tidak setuju dengan kebenaran yang disampaikan langsung oleh Tuhan, khususnya tentang materi atau kekayaan, seperti yang juga diajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Nah, Matius pasal 6 ini adalah khotbah Yesus di bukit, ya. Bagaimana sikap orang percaya terhadap kekayaan ataupun materi di dunia, ya. Mereka memecah-mecah persatuan di tengah jemaat, ya, dan mencari keuntungan dalam ibadah. Ini konteksnya adalah jemaat di Efesus, ya, di mana Timotius diutus untuk melayani di jemaat Efesus, ya. Nah, di jemaat ini muncul orang-orang yang memberikan pengajaran tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini menyusup secara perlahan di tengah komunitas umat Tuhan dan menimbulkan perpecahan dari dalam dengan saling memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencurigai dan berlagak tahu segalanya, ya. Mereka menipu dan mencari keuntungan di tengah perpecahan. Jadi orang-orang seperti ini di masa zaman jemaat yang mula-mula termasuk di Efesus, mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di tengah perpecahan umat. Dan perpecahan itu sendiri terjadi karena ulah mereka yang memprovokasi antar jemaat, sehingga jemaat terpancing dan akhirnya timbullah pertengkaran bahkan perpecahan. Maka Rasul Paulus memperingatkan Timotius supaya dia yang menjadi pelayan di sana dan juga termasuk gembala sidang di sana untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang memberikan pengajaran yang memberikan perpecahan di antara jemaat, ya. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh dalam kesalehan, namun Tuhan tidak ingin kita beribadah dengan motivasi demi meraih keuntungan atau demi sebuah kekayaan, ya. Nah, pada waktu itu ada rupanya orang beribadah bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan. Ya, banyak kali persekutuan ataupun gereja-gereja di zaman modern ini, ya, yang berusaha untuk merekrut banyak orang. Ya, sekarang muncul gereja dengan aliran-aliran yang baru, ya. Mencari sebanyak mungkin orang, dan tentunya dengan sebanyak mungkin orang yang direkrut, mereka mendapatkan keuntungan dari semuanya itu, ya. Jadi sudah menyimpang dari ketentuan Tuhan yang diberikan kepada gerejanya, ya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan dan dapat membuat seseorang menyimpang dari iman, ya. Di dalam ayat yang ke-10 menjelaskan demikian. Apa yang dikatakan ayat 10? Coba kita membacanya lagi. Jelaskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Rupanya mengenai uang dari zaman dulu sampai sekarang itu menjadi sesuatu yang membuat orang tergila-gila dan menyimpang dari iman yang sejati. Nah, maka Rasul Paulus memberikan satu peringatan keras, ya, supaya mereka menjauhkan diri dari yang namanya cinta uang.
Ya tentunya kita selama hidup di dunia kita memerlukan uang. Uang jangan dijadikan tuan kita sehingga kita berusaha mengikuti kemauannya, ya. Dalam pengertian kita menjadi orang yang lagi-lagi uang, ya, segala sesuatu diukur dengan uang sehingga uang itu menjadi sesuatu yang harus dicari, bahkan dengan cara apapun ketika itu menguntungkan nggak masalah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajarkan untuk cinta Tuhan, maka yang lainnya itu akan ditambahkan, seperti itu ya. Nah, uang kita memang butuhkan. Gereja ini dibangun juga pakai uang, betul ya. Kita juga menjalani kehidupan tentunya pakai uang, tapi uang bukan segala-galanya. Cinta uang di sini yang dimaksud adalah prioritas hidup seseorang hanya kepada uang, ya, bukan kepada Tuhan. Sampai-sampai dalam ibadah di sini juga diajarkan bahwa ada orang yang mencari keuntungan dalam ibadah, ya, di Efesus. Nah, sekali lagi Rasul Paulus menekankan melalui Timotius supaya setiap orang percaya menjauhkan diri dari yang namanya cinta uang. Nah, Paulus mengingatkan Timotius dan juga jemaat di Efesus agar mereka setia dalam pengajaran firman dan mencukupkan diri dalam segala perkara. Kita meyakini kalau Tuhan itu memelihara seberapapun yang dipercayakan atas kita, ketika kita menerimanya dengan rasa syukur sebagai berkat Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupkan itu. Amin. Ya, kita tidak ibaratnya cari biaya tapi jadi biayaan. Cari biaya jadi biayaan. Nah, kita meyakini bahwa Tuhan itu mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat yang dengan setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang Matius pasal 6 ayat 25 ada ungkapkan, asal ada makanan dan pakaian merupakan ukuran kebutuhan dasar yang ada di dalam literatur kuno, ya, pada waktu itu, dan juga pengajaran firman Tuhan. Asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah bagi kita, ya. Dengan kesetiaan dalam firman dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka umat Tuhan akan terhindar dari penyimpangan dan kedukaan, ya, serta tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Banyak orang menjadi Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Ketika mereka tidak mengalami seperti yang mereka inginkan atau menjadi kaya, yaitu yang diinginkan, dengan mudah mereka meninggalkan kekristenan. Ya, apakah kekristenan kita seperti itu? Tentunya tidak seperti itu, ya. Kita tidak mencari keuntungan untuk menjadi Kristen, karena kita tahu Kristen itu bukan sekedar agama, tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Di mana pengikut Kristus belajar hidup seperti Kristus, ya, bagaimana hidup seperti Kristus. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dalam rangka mencari kerajaannya, maka Tuhan yang berkuasa itu melihat setiap anak-anak yang demikian, maka Dia yang akan memberikan kecukupan dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kita meyakini ketika dia dipercaya dengan sesuatu yang kecil tetapi dia setia, Tuhan melihat Tuhan yang setia dan penuh kebaikan, Dia yang akan mempercayakan dengan perkara yang lebih besar. Kalau kecil saja dia tidak setia, jangan berharap dia dipercayakan dengan hal yang lebih besar. Waktu dia memiliki berkat sedikit, dia tidak setia dengan berkat itu, ya, dianggapnya kecil sehingga dia perhitungan banyak dengan Tuhan, maka dia tidak dipercayakan dengan berkat yang bertambah, ya. Nah, karena apa? Karena dia hanya memikirkan berkatnya daripada Tuhan sumber segala berkat, ya. Tentunya kita tidak mau jadi demikian. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
ya, tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan. Ibadah yang dijalani dengan rasa cukup, ya, di situ diajarkan sangat besar manfaatnya, ya. Di dalam ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, tentunya keuntungan besar yang kita dapatkan ketika beribadah adalah apa? Ya, sukacita, berjumpa dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan mendatangkan kita kebahagiaan. Dan kalau hati bahagia dan sukacita, maka kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Dan tentunya semangat yang dari Tuhan memunculkan kreativitas dalam berkarya. Kreativitas dalam berkarya membuahkan hasil dalam karya itu yang tentunya juga memberkati umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini diajarkan mari kita belajar memfokuskan prioritas dalam hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Maka yang lain-lainnya itu akan ditambah-tambahkan. Ya, bukan berarti orang percaya itu tidak boleh menjadi kaya, ya. Ada banyak orang kaya yang juga takut akan Tuhan, maka dipercayakan dengan kekayaan yang bertambah-tambah lagi. Dan tentunya sebagai orang percaya, termasuk juga orang kaya yang percaya Yesus, melihat semua kekayaan yang dimilikinya bukanlah miliknya diri sendiri, tetapi itu milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola dengan baik dan tanggung jawab. Maka kekayaan itu digunakan untuk melayani Tuhan. Kekayaan itu digunakan untuk bisa memberkati banyak orang, ya. Kalau sejak kecil saja dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, tentunya filosofi hidup menjadi berkat seperti yang diajarkan Tuhan itu akan terus terbawa. Dia dipercayakan dengan perkara yang lebih besar, dia pun bisa memberkati banyak orang. Dengan memberkati banyak orang, dia juga memperkenalkan Kristus, bahwa Kristus yang penuh kasih itu dinyatakan melalui kehidupan yang suka memberi sesamanya. Sehingga ada banyak orang yang boleh tertolong melalui pertolongan saudara-saudara kita yang diberikan kepercayaan kekayaan untuk dikelola dengan baik. Nah, marilah kita juga senantiasa mensyukuri atas setiap berkat yang dipercayakan. Ya, segala sesuatu yang kita syukuri sebagai berkat Tuhan, maka hidup ini menjalaninya dengan penuh ketentraman. Ya. Nah, kalau hidup ini tentram, sekali lagi kita menjalaninya dengan penuh semangat. Tidak ada kreativitas kalau pikiran kita tidak bahagia, betul nggak? Ya, kebahagiaan itu sumbernya dari Tuhan, karena tujuan utama kita adalah dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kebahagiaan itu akan diberikan. Nah, kebahagiaan itu juga sumber kreativitas untuk kita menjalani kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Ada karya yang kita mau kerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan keselamatan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan kecukupan, bahkan juga Tuhan memberkati kami dengan harta yang ada di dalam dipercayakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa melihat itu sebagai berkat Tuhan yang dipercayakan untuk kami kelola dengan baik. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan. Biarlah fokus hidup kami hanyalah Tuhan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar
bangkit terang, jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal.